Yang selanjutnya, apa yang membuat kita terus bertahan, what keep us going, adalah wisdom from God. Hikmat yang dari Tuhan. Tahun depan, Pak Presiden Jokowi bilang merupakan tahun-tahun yang genting. Genting tuh artinya gak mudah, banyak tantangan yang luar biasa. Hidup kita aja banyak tantangan, betul gak? Dari keluarga, rumah tangga, iblis itu selalu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari celah, untuk menyerang hidup kita, melemahkan iman kita dan menjatuhkan kita. Jaga hidupmu, jaga hatimu. Kita melayani, saya contoh hidup saya aja. Waktu saya siapin khotbah, hati saya harus bersih. Kalau hati saya tidak bersih, misalnya saya lagi marah sama suami saya lagi marah sama anak saya, atau marah sama siapa, hati saya tidak nyaman. Pasti tidak dapat apa-apa tuh. Karena Tuhan menjatuhkan hikmatnya dalam hati kita. Kenapa firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena Tuhan itu menaruh hikmatnya di hati kita. Makanya kita harus jaga hati kita. Kalau Anda menghadapi tantangan, dengar, Anda harus tenang. Damai sejahtera Allah yang Anda harus minta supaya Anda tenang. Kalau Anda tidak tenang, Anda kacau, Anda tidak bisa mendengar Tuhan. Makanya kita butuh sendirian. Bahasanya me time, waktu sendiri. Setiap hari di tengah-tengah jadwal Anda yang padat dari pagi sampai malam, Anda harus bisa menemukan waktu sendiri. Jangan pakai alasan waktu sendiri Anda pergi jauh-jauh, sebenarnya bukan sendiri. Sendiri plus yang satu itu. Bisa ngerti maksud saya? Waktu sendiri saya adalah ketika pagi hari, suami saya belum bangun, saya turun ke bawah, saya duduk dengan iPad saya taruh kopi di sampingnya, saya mulai merenung. Saya diam, saya merem sedikit, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan buat saya. Tuhan mulai ajar saya. Kita harus belajar diam, tenang, dan fokus sama Tuhan. Kita gak boleh terus memusingkan, mikirin utang, mikirin ini, mikirin itu, udah gak usah dipikirin. Ambil waktu tenang, karena kita butuh hikmat Tuhan. Waktu hidup menghadapi apapun, Anda harus punya waktu tenang dengan Tuhan, supaya Dia menjatuhkan hikmatnya dalam hati kita. Tahukah Anda bahwa hikmat yang dari Tuhan, yang membuat Salomo menjadi raja yang bijak dan adil. 1 Raja-Raja 10 ayat 24. Baca sama-sama. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Lihat, hikmat itu ditaruh Tuhan di mana? Dia katakan di hati saya. Kita harus minta hikmat sama Tuhan dalam memutuskan apapun dalam hidup kita. Mau ke kanan atau ke kiri. Kita harus terus atau berhenti. Jangan banyak ngomong sama orang. Kalau punya masalah tuh ya boleh curhat. Tapi jangan kemana-mana. Curhat sama orang yang tepat, yang Anda bisa percaya. Orang yang bisa memberi masukan yang baik dalam hidup Anda. Nanti sebentar saya bahas itu di akhir. Tapi yang paling penting curhat sama Tuhan. Waktu berdoa, jangan terlalu banyak ngomong. Saya tahu waktu Anda stres, Anda punya banyak kebutuhan, Anda pengen cerita sama Tuhan. Tuhan gini, boleh. Tapi izinkan beri waktu sebentar diam di kaki Tuhan. Izinkan Dia bicara dalam hatimu. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 9, jam 11, jam 13, dan jam 15 waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids. Khusus ibadah remaja atau Impact Teens ada di ibadah jam 9, jam 11, dan jam 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda,
ada Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.